Jadi selama ini pekerjaan papa mafia? Pah, mereka siapa? Kok pakaiannya hitam-hitam semua? Iya, mereka semua anak buah papa. Nak, jangan lupa ya, hari ini kamu sudah mulai masuk ke sekolah baru. Iya pak, tapi kenapa aku harus pindah sekolah? Aku kan udah nyaman di sekolah yang lama. Pokoknya, kamu rahasiakan saja pekerjaan papa ya. Ini sekolah barunya ya? Hei, anak baru ya? Iya. Kelihatannya lo culun. Pekerjaan ayah lo apa? Ayahku pedagang cilor. Yuh, anak tukang cilor. Kalau gitu lo nggak boleh masuk kelas eksklusif. Masuk kelas buangan aja sana. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas eksklusif ini. Sebutkan nama dan profesi ayah kalian ya. Nama ayah saya Zulkifli, profesi CEO. Nama ayah saya Atang Kopling, profesi direktur. Giliran kamu anak baru? Aku. Nama ayah Saipul, profesi pedagang cilor. Astaga, kamu boleh keluar dari kelas ini. Tapi bu, keluar udah, anak tukang cilor miskin. Berisik kamu, nggak usah ikutan deh. Hei anak cilor, berani-beraninya ya lo ngelawan gue tadi. Lo nggak tahu sekolah ini udah dibeli sama ayah gue. Dan gue bisa nyingkirin lo kapan aja. Aku nggak takut, singkirin aja kalau bisa. Hilih, anak tukang cilor aja belagu. Kalau ayahku datang ke sini, sekolah ini bisa hancur. Gerobak cilor ayah lo kali yang bakal dihancurin sama ayah gue. Guys, itu ayahnya Sisil datang ke sekolah. Hei, kamu pasti anak kurang ajar yang mengganggu Sisil ya? Ada apa ya om? Saya beri peringatan kepada kamu. Kamu harus tunduk sama Sisil. Kalau tidak, hidupmu akan berakhir menyedihkan. Dasar anak tukang cilor. Ayah dan anak sama-sama jahat. Hei miskin, lo nggak boleh duduk di situ. Itu kursi khusus orang kaya. Cuma Sisil yang boleh duduk di situ. Capek banget ya aku ladenin orang-orang ini. Ren, berani-beraninya ya kamu mengancam Sisil? Ayahnya pemilik sekolah ini. Dia duluan bu yang cari gara-gara. Kamu ibu hukum, bersihkan semua toilet di sekolah ini. Kasian banget si culun. Makanya jangan cari gara-gara sama gue. Tunggu aja kamu bakal nyesel. Udah deh, nggak usah banyak omong kosong. Gue kasih kesempatan deh buat minta maaf sama gue. Dengan cara cium kaki gue sekarang. Gila ya kamu, siapa juga yang mau minta maaf? Halo pak, Ada apa, nak? aku nggak betah di sekolah ini. Semuanya jahat, aku dibully. Apa? Nanti papa akan ke sana. Kamu boleh publik pekerjaan papa ya, nak? Siapa? Ren, lagi-lagi kamu berulah. Kata Sisil kamu mau memecahkan jendela kantor. Iya bu. Bukan aku bu, aku difitnah. Mampus lo anak tukang cilor. Oke, ibu akan memberikan kamu hukuman yang berat, Ren. Kalian keterlaluan. Aku akan kasih lihat siapa ayah aku sebenarnya. Halah. Wah, jadi aku bisa menambah atau mengurangi kepintaran orang. Ren, ini mama gorengin telur buat kamu. Loh, kok telurnya gosong, Ma? Iya, nak. Pantesan aja orang kepintaran mama cuma 4%. Hei culun, kenapa lo masih sekolah di sini sih? Lo kan bodoh. Sombong amat sih. Heh, lo ngurangin kepintaran gue ya? Awas aja ya lo. Ren, tambahin kepintaran gue dong, biar gue bisa naik kelas tahun ini. Kasian banget sih kamu, udah 2 tahun gak naik kelas. Wah, makasih Ren udah bantuin gue. Hei culun, lo kan orang paling bodoh di sekolah ini. Jadi lo gak boleh masuk kelompok kita. Yakin aku paling bodoh? Iyalah, lo lihat aja kepintaran gue jauh di atas lo. Loh, kok kepintaran gue sisa 10%? Nita, kamu kenapa sedih gitu? Iya Ren, aku takut diomelin orang tuaku karena aku bodoh. Nilai ulanganku dapat 0. Astaga, kepintarannya cuma 3%, kasihan banget. Ini aku nggak salah lihat kepintaranku jadi 90%. Mengetahui nama kontak WA atau nama pacar teman? Nama kontak WA deh biar aku tahu orang-orang simpen nama aku apa. Pagi, Mah. Mah, kok nama WA aku anak monyet? Enggak, Ren, itu adikmu yang simpan. Mama nggak tahu cara gantinya gimana. Hai, Caca. Hai Besti kesayangan, gue kangen banget deh. Setan burik. Hah? Ica, kamu ternyata selama ini bermuka 2 ya? Kok lo bisa tahu? Lo nge-hack HP gue ya? Jangan-jangan. Aku bisa ngelihat layar HP kamu sambil nempel di pundak kamu. Aku kan setan. Halo Ren, lo bisa baca nama kontak orang ya? Tolong bacain nama kontak gue di HP pacar gue dong. Oke, Win. Selingkuhan ketiga, Win. Gak mungkin, pasti sistem lo error. Ren, lo kenapa bad mood gitu? Sini cerita sama gue. Gak apa-apa, cuma lagi kesel aja sama orang-orang. Kesel kenapa? Udahlah, kamu sama aja. Marco, kamu save nama WA aku apa? Aku save nama kontakmu, anak culun. Yakin kamu? Pergi ke Soo atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh, kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini.
Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di Pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget nih, Ho. Lu nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama Sivan. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Vote apa nih? Hari ini semua orang akan vote kamu jelek atau cantik. Kalau hasilnya jelek, kamu akan dibunuh. Ma, vote aku cantik dong. Enak aja, kamu kan cuma anak tiri. Tiap lihat muka kamu, saya jadi inget sama ibu kamu yang saya benci. Saya vote kamu jelek. Tania, tukeran vote yuk. Kamu juga pasti nggak pengen dibunuh kan? Aku vote kamu cantik. Kalau gitu aku vote kamu jelek biar kamu dibunuh dan aku bisa pacaran sama pacarmu. Hah? Nek, tolong bantuin aku nggak mau mati. Apa orang-orang vote kamu jelek, cu? Iya, Nek. Astaga, yang sabar ya, cu. Memang hidup ini kadang tidak adil. Meskipun kita sudah berbuat baik kepada orang lain, belum tentu orang lain akan berbuat baik juga kepada kita, cu. Kamu anak yang baik. Nenek vote kamu cantik ya, cu. Makasih, Nek. Guys, yang vote Siren jelek gue bakal kasih 1 juta. Wah, oke. Mau banget. Yeay, gue dapat 1 juta. Jangan dong. Aduh, kenapa orang-orang jahat banget sama aku? Padahal aku selama ini baik ke mereka. Lebih baik aku jadi orang jahat aja. Ren, jangan jadi jahat. Senyummu terlalu manis untuk jadi antagonis. Aku akan vote kamu cantik karena kemarin kamu udah berbagi ke anak-anak yatim. Makasih Marco, tapi apa hubungannya sama anak-anak yatim? Ya, cantik kan bukan dilihat dari muka aja, tapi dari hati juga. Beb, aku kan pacar kamu. Vote aku cantik dong. Aku udah bosen sama kamu. Kalau kamu mati, berarti aku bakal punya pacar baru. Apa? Bosen gimana? Aku sebenarnya selama ini cuma pura-pura suka sama kamu. Ternyata selama ini papa benar. Aku nyesel nggak dengerin papa. Aku harusnya putusin cowok itu dari dulu. Kesempatan terakhir aku. Adik, tolong vote kakak cantik dong. Kamu nggak mau kehilangan kakak kan? Kalau gak ada kakak, papa pasti lebih sayang sama aku. Aku vote kakak jelek. Selamat tinggal kakak. Hah? Ren, kamu ngapain? Astaga, Andre? kamu ngebunuh orang pakai payung kuning itu. Shh, diam kamu. Aku melakukan semua ini karena sebuah alasan. Orang itu menyelingkuhi istrinya dan menyiksa anaknya. Tapi itu bukan urusanmu. Aku membunuh setiap orang jahat yang melukai perasaan orang lain. Mereka pantas mati. Emang kamu udah gila? Kamu mau mengikutiku? Gak akan, aku gak pernah takut dengan pembunuh amatiran kayak kamu. Terserah. Hai guys. Andre mana? Kayaknya dia lagi ngumpet karena kasus bank kemarin. Dia lagi jadi buronan. Kasian banget para pegawai di sana. Aku gak nyangka Andre bisa lakuin tindak kriminal kayak gitu. Guys, aku pergi dulu ya. Bye. Ren, kemarin malam aku gak sengaja dengar pembicaraanmu sama Andre. Jadi kamu udah tahu siapa aku sebenarnya? Ren, jadikan aku muridmu. Ajarin aku untuk ngebunuh setiap orang yang gak pantas untuk hidup. Ternyata kamu sejalan sama aku. Oke, kamu bisa melakukannya. Mulai dari Andre. Buta 9 tahun dan dapat uang 5 triliun. Ren, kamu harus dapetin uang itu. Kamu pengen kan bikin mama senang? Kapan lagi aku bisa bikin mama senang? 9 tahun gak terlalu lama kan?
Permisi, boleh gabung di sini? Idih, kita nggak mau punya teman buta. Udah pergi sana. Udah hampir 9 tahun aku hidup nggak punya teman. Semoga aku cepat bisa ngeliat biar aku punya banyak teman. Ren, lo nggak malu jadi orang buta? Gue aja malu ada lo di sekolah ini. Ini cuma sementara, bentar lagi aku bakal bisa ngeliat kok. Dan dapat 5 triliun. Mau aja lo dibohongin sama sistem. Lo nggak bakal bisa ngeliat lagi dan nggak bakal dapat 5 triliun. Guys, besok ada lomba membaca puisi antar sekolah. Yang menang bakal dapat gelar duta membaca. Wah, aku mau ikut dong. Daftarnya di mana? Ren, lo kan buta, nggak usah ikut-ikutan deh. Udah deh, piala itu udah pasti jadi milik gue. Besok aku udah bisa ngeliat kok. Gak mungkin, gak usah mimpi deh lo. Bu, saya mau ikut lomba membaca besok. Mana bisa, kamu kan buta. Idih, berharap apa sekolah kita sama orang buta kayak lo? Aku lebih pantas kan ikut lomba itu, Bu. Betul, Sania yang bakal wakilin sekolah kita besok. Bu, tolong kasih saya 1 kali kesempatan. Saya yakin besok saya udah bisa ngeliat. Baik, ibu kasih kamu kesempatan sampai besok ya. Hei Julun, lo sengaja ya mau nyaingin gue? Cuma gue yang pantas wakilin sekolah ini. Kita lihat aja besok, aku pasti bisa ngalahin kamu. Kalau sampai besok lo belum bisa ngeliat, lo harus keluar dari sekolah ini. Mah, bentar lagi kan waktunya. Iya nak, mama bakal dapat 5 triliun. Wah, aku udah bisa ngeliat, Mah. Tetap buta 12 tahun lagi dan dapat 50 triliun. Ren, 5 triliun ini nggak cukup untuk mama. Kamu harus terima tantangan itu. Tapi, Ma, aku pengen banget ikut lomba besok. Ren, dengerin mama.